Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta inayah Allah kita semua dapat hadir dalam acara kegiatan pada siang hari ini, yaitu dalam acara pendampingan individu yang kedua. Salawat beserta salamnya semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru semuanya yang telah berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua ada sambutan, yang ketiga pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua yaitu ada sambutan dari Bapak PP. Iya, enggak. Dari Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Marwan Hamami, insya Allah Bupati tahun selanjutnya dan yang tidak diketahui. Terima kasih Pak Marwan sudah berkenan hadir pada hari ini di sekolah kami untuk yang kedua kalinya ya. Setelah waktu itu sempat yang pertama kita di ruang kepala sekolah, dan hari ini mohon maaf kita di ruang lab kompak karena anak-anak masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan tidak mengurangi kenikmatan dan efektivitas pembelajaran. Mungkin yang kedua khusus juga Ustazah yang Masya Allah hari ini diwakili sama 5 orang ya, karena dengan Ustazah sedikit ini jadi 6 plus dengan yang paling ganteng Mas Gun, paling ganteng Pak Sabaran, paling ganteng paling bungsu. Ya, mungkin untuk selanjutnya Pak, mungkin hari ini kami merasa bangga dengan kehadiran Bapak yang kedua kalinya untuk melakukan pendampingan kepada salah satu calon guru pembuat kita. Nah, alhamdulillah juga ada alumni 2 orang, 1 orang sudah berpisah, sudah menentukan jalannya sendiri. Jadi yang masih bertahan tinggal 2 orang. Tidak tahu tahun depan apakah akan berpisah menentukan jalannya atau masih tetap istiqomah di sini. Ya, tentunya mohon kepada Pak Marwan, mohon bimbingannya Pak kepada kami semua.
sungkan Pak jika memang ada nanti masukan-masukan ataupun apapun itu, selamat itu balik aktivitas gitu. Mungkin untuk selanjutnya selamat bertugas pada Pak Marwan, pada Bupati Sukabumi. Insya Allah ya Pak ya gitu. Semoga kegiatan hari ini lancar sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Mungkin langsung saja kepada sambutan yang kedua, yaitu Bapak Pengajar Praktik. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan puji telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap wajah di sini di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan agung paduka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah STIT Al-Khairul Husna yang alhamdulillah pada saat ini nampak hadir, para ustazah juga yang kami hormati dan saya banggakan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita, terutama dalam belajarkan siswa peserta didik kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu, hari ini saya datang ke sini ke STIP ini untuk yang kedua kalinya Bapak, dan luar biasa disambut dengan kepala sekolah, guru-gurunya yang masih milenial, ustaz-ustaznya masih milenial, dan kepala sekolahnya yang visioner. Mudah-mudahan bisa menambah terus STIT Al-Khairul Husna ini menjadi STIT terdepan ya, menjadi contoh untuk semua sekolah, terutama dalam paradigma perubahan dan pendidikan di Indonesia sesuai tuntunan Ki Hajar Dewantara, mengedepankan program belajar Pancasila yang mungkin nomor satunya berbasis beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak dan Ibu, saya di sini hanya membersamai saja Ibu Siti Fatimah yang akan mendiskusikan tentang prinsip prakarsa perubahan. Untuk itu tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila terganggu waktu istirahatnya atau waktu jam mengajarnya Bapak Ibu. Ini hanya semata-mata menjalankan program, tapi mudah-mudahan berdampak besar untuk perubahan diri pribadi, juga bisa berkolaborasi dan berdampak pada lingkungan belajar khususnya. Seperti yang Bapak Kepala Sekolah tadi bicarakan, mudah-mudahan tahun depan bukan hanya istiqomah di sini, tapi mudah-mudahan bertambah. Karena di sini ada juga rekan saya dari CGP Angkatan 3 yang luar biasa. Pada waktu itu belum ada apa-apa, kami hanya semata-mata niat dari hati terus ingin mencari apa sih guru penggerak itu. Ternyata luar biasa banyak yang kami temukan ya Bu. Kami mengenal aplikasi-aplikasi yang dulu tidak mengenal Blender, mengenal Jamboard, Mentimeter. Disitulah kami bergelut dengan ini. Bahkan saya rasa guru penggerak itu ternyata software yang mungkin dalam komputer walaupun tampilannya layarnya besar, bagus, terus CPU-nya bagus, tapi ternyata softwarenya kosong, komputer itu tidak akan jalan, atau softwarenya diisi dengan apa-apa tidak akan jalan dengan baik. Nah, guru penggerak di sini menanamkan ke diri pribadi bahwa ternyata pembelajaran karakter itu lebih dikedepankan. Dulu saya waktu SD itu tidak berani memanggil guru itu nama atau ustadz nama, misalnya dari sekolah Pak Marwan gitu. Dulu saya nggak berani ke guru SD, tapi degradasi moral terhadap anak sekarang itu sudah berani. Bukan hanya Pak Marwan hayang pengambilkan mangkok sahur ibu tapi misalnya gitu kan. Itu kata anak kelas 1 sudah bisa menyebut nama. Kalau padahal dulu saya kelas 5 saja tidak berani Bapak punten gitu kan, tanpa menyebutkan nama gitu. Sekarang
sekarang dalam menghargai guru saja sudah agak berbeda. Makanya saya kaget ketika lihat ada sebuah pesantren di kaki gunung, Ustaz, para sekolah. Ketika ada santrinya yang di depan orang tua, bukan di depan ustaznya, di depan orang tua, jarak 10 meter mereka agak berani berdiri gitu ya. Luar biasa penghormatan terhadap orang tua, apalagi dengan guru. Anak saya pun ketika saya kunjungi, kenapa anak saya jongkok ya gitu kan jalannya gitu. Oh ternyata di sana ada gurunya gitu ya. Luar biasa itu penghormatan, dan ini harus senantiasa dicontoh. Saya sekarang menjadi guru SD saya menjadi rekan, tetapi tetap penghargaan saya karena memang saya itu dari dulunya ya seperti itu ditanamkannya. Ketika memang guru saya ada di satu ruangan rapat seperti ini, lalu saya di depan, beliau datang, saya nggak berani sampai pertengahan sampai sekarang Pak. Dulu seperti itu, tapi anak sekarang mudah-mudahan dengan adanya paradigma perubahan yang kita bawa di guru penggerak, mudah-mudahan satu karakter itu akan terbentuk. Betapapun para kiai berkata al-adabu fawqal ilmi, adab itu atau etika itu ada satu tingkat di atas ilmu. Mudah-mudahan apalagi SDIT ini berbasis Islam terpadu akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap anak-anak yang memang butuh. Indonesia itu sebetulnya tidak butuh orang-orang yang pintar, tetapi butuh orang-orang yang cerdas, baik cerdas secara emosional, spiritual maupun intelektual. Mudah-mudahan sekali lagi dengan hadirnya Bu Siti Fatimah di CGP Angkatan 9, apalagi Bu di sini jangan sungkan, paspornya luar biasa. Saya lihat mendukung sekali dengan kegiatan guru penggerak. Senior kita juga ada, rekan kita guru penggerak sudah ada. Yakin ke depan dengan banyaknya guru penggerak di SDIT akan semakin membawa perubahan di SDIT Al-Ausna ini. Bahkan PP saya pun berasal dari sini, dari SMP IT Al-Ausna, dari Pariki yang luar biasa membimbing kami selama waktu itu 9 bulan ya. 9 bulan, 1,5 tahun kalau dari sampai testing, dari tes menjalankan aktivitas di CGP 9 bulan sampai menerima sertifikat itu hampir 1,5 tahun kurang. Sekarang 6 bulan, tapi luar biasa. Saya di sini bangga bisa berkunjung lagi ke sini ke SDIT Al-Ausna karena saya dulu dibimbing oleh Pak Riki sebagai PP kami. Demikian dari saya. Mohon maaf sekali lagi bila waktu kami mengganggu. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Siti Fatimah untuk memimpin diskusi visi dan prakarsa perubahan di pendampingan individu ketiga ini. Selamat kepada Bapak Ibu untuk kegiatan ini, mudah-mudahan ada dalam kelancaran dan membawa dampak dan hikmah yang luar biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak KPP yang telah menyampaikan sambutannya. Mungkin untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang insya Allah akan saya sampaikan. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu agar mengefektifkan waktu. Kita di sini akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Sebelum ke visi, di sini saya ada sebuah video. Mari kita simak ya bersama ya Bapak Ibu. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora memancing di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang
Bukan panggur pahlawan, bukan lagi panggur pahlawan yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesie dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesie. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar. Merdeka! 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 Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Baik, selesai ya puisinya Bapak Ibu. Kira-kira ada gambaran apa Bu setelah melihat sebuah cuplikan video ciptaan Insinyur Soekarno? Mungkin ada yang mau berpendapat? Bunda mau berpendapat? Dari Ustazah, mungkin ada yang mau berpendapat? Boleh. Dari video yang tadi saya lihat ya, yang puisi tadi, jadi pada intinya adalah kita harus melihat Indonesia itu sebagai satu kesatuan utuh, bukan lagi bersuku-suku, tapi satu suku ternyata itu sudah mencerminkan Indonesia. Jadi pada intinya adalah jangan melihat kita sebagai individu, tapi melihat semuanya secara keseluruhan. Mungkin itu yang saya tangkap. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustazah Risa. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, betul sekali ya Ustazah, makna dari puisi Insinyur Soekarno ini sangat dalam sekali ya Bapak Ibu. Begitu banyak keberagaman yang ada di Indonesia ini, jangan sampai ada perpecahan. Jadi tujuan Insinyur Soekarno ini ingin kesatuan Indonesia, ya begitu kurang lebihnya. Nah, lalu apa kaitannya dengan visi yang akan kita bahas pada siang hari ini? Insinyur Soekarno ini mencontohkan bahwa di dalam hidup itu kita harus mempunyai tujuan, Bu. Kita harus mempunyai impian, sasaran, maksud kita itu mau apa begitu. Nah, di sini maksud kita itu adalah sebuah tujuan. Visi di sini, bentar. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya dalam mewujudkannya. Kemudian, visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah
yang memandu penjelajahan untuk mencapai suatu tujuan. Memang saat ini visi itu belum terjadi ya. Namun ketika kita kuat ingin mewujudkan sesuatu, maka insya Allah visi itu akan terwujud di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, sekarang ayeuna Sunda. Ayeuna moal ujug-ujug aya visi teh. Berarti harus ada dasarnya, Bapak Ibu. Dari mana dasarnya itu? Tentu saja dasarnya itu dari tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu di sini tugas kita, tujuan kita itu adalah menuntun kodrat anak agar anak itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, sudahkah Bapak Ibu membuat anak didik kita selamat dan bahagia? Iya, sama Bu, sama saya juga di sini dalam tahap masih dalam tahap belajar, kemudian masih memperbaiki apa yang harus diperbaiki begitu. Pokoknya semuanya di sini kita selalu berusaha memperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi begitu ya Bapak Ibu. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan bahwa dalam proses menuntun anak itu adalah merdeka dalam belajar ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga sebagai pendidik hanya menuntun anak agar anak itu terarah ya. Nah, dari tujuan ini menjadi tema besar kebijakan pendidikan Indonesia, yaitu dalam Merdeka Belajar. Nah, dari semangat Merdeka Belajar itu diperkuat dengan tujuan pendidikan nasional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, di mana pendidikan itu diselenggarakan agar setiap individu itu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian dengan semangat ini timbullah satu pedoman, yaitu yaitu profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6. Bisa dilihat ya di sini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, mandiri, serta bernalar kritis. Nah, insya Allah ya, ke-6 dimensi itu sudah tertanam dalam diri kita masing-masing. Baik, sebelum dilanjutkan ada ice breaking dulu nih Bu. Ada ice breaking dulu biar tidak ngantuk ya. Sebentar. Boleh diikuti gerakannya biar kita tidak mengantuk. Oke ya? Diikuti aja gerakannya. Belajar Pancasila ya. Dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi Bu, biar gak ngantuk Bu. Dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar
Res. Ayo mati. Tes. Oke, kita kembali ke laptop ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu guru untuk mengisi kalimat rumpang ya, yang ada di depan. Untuk cita-cita untuk murid kita. Kita ingin murid kita itu ingin seperti apa Bapak Ibu? Cita-citanya nanti bisa dituangkan dalam kertas ini ya. Saya bagikan dulu kertasnya. Yang pertama saya menentukan murid yang seperti apa ya. Jadi murid yang cerdas, kemudian berakhlak berkarimah, boleh disesuaikan dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Tes. Silahkan diungkapkan sesuai harapan Bapak Ibu semuanya. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Boleh panjang lebar juga tidak apa-apa Ustazah ya. Nanti dilanjutkan ke poin yang kedua dan seterusnya.
Waktunya 5 menit lagi ya, anak. Ada yang sudah selesai? Ada? Baik. Sambil menunggu yang lainnya, mungkin ada yang mau menjelaskan apa yang sudah dituangkan sambil menunggu yang lain, boleh? Saudara Risa? Ya, bangga. Duduk aja. Berdiri juga tidak. Maaf dong, berdiri ya. Dari yang mana? Ya, boleh semuanya. Saja dipaparkan. Oke, kalau dari yang saya ya, kita memimpikan, saya memimpikan murid yang, kalau dari saya memimpikan murid yang nanti ke depannya akan menjadi sosok yang tangguh dalam menghadapi kehidupan. Karena nanti karena di SD ini kita kan membentuk suatu karakter yang mereka akan menjalani kehidupan ke depannya. Jadi karakter dasarnya kita bentuk di sini. Jadi saya mimpinya saya adalah murid-murid saya nanti jadi ke depannya jadi orang-orang yang berakhlak mulia, yang mandiri, yang tangguh, yang cerdas dan kreatif, bisa menghadapi masa depan. Itu mungkin kalau mimpi saya. Kemudian kalau kita percaya bahwa murid adalah sosok yang kedepannya nanti akan jadi suatu pemimpin, sosok yang akan masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Jadi murid itu adalah seorang yang betul-betul kita bentuk, yang kedepannya nanti memang akan jadi seorang nih, akan jadi sesuatu nih yang harus kita simpan di masa ini, seperti kita pun dulu disiapkan oleh guru-guru kita mungkin, yang ternyata kita baru paham, oh maksudnya ibu itu ini loh setelah kita dewasa, baru ketemunya setelah kita besar. Itu mungkin dari saya ya, mungkin teman-teman yang lain nanti punya pendapatnya sendiri yang berbeda, mungkin itu Pak. Kemudian di sekolah kita mengutamakan, kalau di sekolah kita kan ya, mengutamakan juga pembentukan akhlak dulu, pembentukan akhlak dan karakter. Itu yang di sekolah kita yang diutamakannya itu dulu, karena setelah itu terbentuk, insya Allah kedepannya semua bisa berjalan dengan baik. Karena insya Allah semua anak itu sebetulnya akademis bisa lah diikutin, hanya pembentukan karakternya itu yang harus kita bentuk. Kalau dari saya. Kemudian murid di sekolah kita pun sadar betul bahwa ilmu agama dan ilmu akademis itu harus seimbang. Makanya mungkin di sini semuanya diawali dulu dengan pembentukan karakter, kegiatan keagamaan dahulu, kemudian akademis, dan akhirnya kita kembali ke keagamaan lagi. Karena itu tetap harus seimbang. Kemudian kita warga sekolah, kita sebagai warga sekolah, sebagai guru, yakin bahwa semua tujuan itu dapat tercapai kalau adanya kerjasama atau kolaborasi antar seluruh warga sekolah. Dan kita dan warga sekolah pun paham bahwa visi misi itu pun dapat terwujud jika ada kolaborasi antar semua warga sekolah. Jadi pada intinya mungkin kalau menurut saya dari pertanyaan kedua, yang dua pertanyaan terakhir ini saling berkaitan. Mungkin itu dari saya, mungkin sekian Pak. Terima kasih. Ya, boleh tepuk tangan untuk Risa ya, yang telah menyampaikan harapan-harapan serta impiannya untuk peserta didik kita yang khususnya di SDIT Alperia Agustin. Mungkin ada lagi dari yang lain yang sudah selesai? Boleh, Bunda Ayah Susanti. Kenapa dipakai lagi ya? Bisa. Bunda ya kan? Ini mah ya, apa yang saya impikan itu mengharapkan murid yang bukan hanya cerdas secara pengetahuan tapi juga spiritual dan emosional. Kita percaya bahwa murid juga manusia yang memiliki hati. Ya. Jadi bagaimanapun kita mengajarnya harus dengan hati, biar nyambung ya. Di sekolah kita mengutamakan pertama ya akhlak, adab ya sebelum ilmu.
Jadi kita berusaha sebagai guru untuk mengenalkan mereka terhadap Tuhannya. Setelah itu murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki memang potensi yang berbeda-beda. Tidak semua mereka tidak menguasai semua ya potensi yang ada pada mereka. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin bahwa untuk mewujudkan visi misi itu perlunya kolaborasi agar tujuan kita di awal mewujudkan anak yang cerdas secara pengetahuan, spiritual, secara emosional bisa berjalan atau tercapai tujuan itu. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa memang kita butuh orang lain untuk bergandengan tangan karena istiqomah itu tidak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama mewujudkan visi dan misi untuk membawa perubahan yang lebih baik lagi. Betul. Oke, terima kasih kepada Ibu Santi. Segala sesuatu yang dilakukan dengan hati akan sampai ke hati, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian selalu saja harus ada kerjasama ya antara warga sekolah semuanya, karena jika tidak ada kerjasama dan kita tidak akan mempunyai hasil yang maksimal, begitu Bapak Ibu ya. Mungkin ada lagi dari sebelah kanan saya, Ustazah Hana atau Ustazah Tria, silakan. Ya, junior lagi ke kanan. Mungkin dari saya Ya. Kita memimpikan murid yang berhafal kalimat, mandiri, berpraktek yang baik, cerdas, santun, berpikir kritis, dan selalu berinovasi. Kita juga percaya bahwa murid itu anak-anak yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda dan memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kita juga di sekolah kita mengutamakan siswa, pendidikan dan karakter. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka dapat mendapat hak dan kewajibannya. Dan kita juga sebagai warga sekolah ini yakin bahwa untuk menuntun dan memilih murid itu agar dapat mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Saya dan guru lain juga di sekolah paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Kita sebagai guru mengoptimalkan itu semua sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Mungkin Ya, baik, terima kasih kepada Ustazah Hana yang telah menyampaikan harapan-harapannya serta keinginannya untuk peserta didik kita. Ustazah Tria, silakan. Udah, oke. Oke, mungkin dari Pak Jaya mungkin ada pendapat? Langsung aja. Ya, mantap. Kita memberikan murid yang itu pertama harapannya harus kembali kepada fitrahnya ya. Fitrahnya itu untuk kita ini memiliki murid yang tidaknya salimah ya, ibadahnya sepihak dari kecerdasan akademiknya tentunya diharapkan muridnya kreatif ya, mandiri dan gotong royong. Itu yang paling penting. Mandiri tanpa gotong royong juga rasanya kurang sempurna gitu ya. Karena memang kita ini di sekolah saling berkesinambungan ya, saling berkelatan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah unik. Ya. Setiap anak kan beda-beda dari kecerdasan sosialnya, emosionalnya, spiritual dan yang lainnya, sehingga memang kita selaku pendidik gitu ya bisa melaksanakan karena itu kan proses pembelajaran yang lebih proses. Kemudian sekolah kita mengutamakan tadi iman sebelum adat dan adat sebelum iman. Itu yang paling penting, sehingga harapannya adalah prestasi. Yang kedua, murid di sekolah kita sadar betul
kita warga sekolah di sekolah ini bahwa untuk mewujudkan apa yang kita harapkan dan kita citakan adanya kolaborasi. Itu yang dan lain saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap guru juga udah gitu ya namanya anak kuliah jadi berbagai pendekatan secara individu maupun secara kelompok juga itu tentunya berbeda gitu ya itu Terima kasih kepada Bapak Ibu telah memberikan pendapatnya. Ya ternyata tidak hanya murid saja yang unik ya Bapak, ternyata guru-gurunya juga unik-unik. Ya semuanya istimewa begitu. Iya, buku khusus. Beda lagi bu kalau itu ya. Mungkin ada lagi pendapat dari Ustazah Dita? itu Mungkin? Boleh. Sudah cukup? Baik, cukup ya Bapak Ibu. Iya. Mungkin jika disimpulkan ya, ternyata keinginan kita itu hampir sama Bapak ya Bapak Ibu. Kita menginginkan murid yang utamanya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama ya. Kemudian khususnya di SDIT Al-Khairiyah Al-Husna ini menginginkan murid yang berakhlak mulia, kemudian cerdas dalam bidang pengetahuan, dalam ilmu teknologi, kemudian mengembangkan potensi yang ada pada murid dengan berbagai pelayanan kita berarti ya. Kemudian murid adalah sosok yang sangat istimewa, berbeda-beda karakter, dan kita harus bisa memahami setiap karakter anak itu sendiri. Kemudian dari semua pendapat dari Bunda Aiaan, kemudian dari Ustazah Risa, Bapak Kepala Sekolah, dan Ustazah Hana, dan semuanya yang sudah berpendapat, kira-kira sepakat tidak Bapak Ibu ya? Berarti keinginan kita, visi kita itu di sekolah SDIT Al-Khairiyah itu sama ya Pak ya Bu? Sepakat ya Bapak ya? Tadi sudah dijelaskan kita menginginkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang utamanya ya. Kemudian yang tadi sudah saya jelaskan, mengembangkan potensi yang ada pada murid dengan berbagai pelayanan kita ya. Dan kemudian setiap peserta didik itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, karakter yang unik. Nah, bagaimana cara kita menginikan semuanya gitu. Mungkin selanjutnya saya di sini akan membahas tentang visi sekolah SDIT Al-Khairiyah Al-Husna. Visi sekolah SDIT Al-Khairiyah Al-Husna ini, Bapak Ibu sudah tahu visi sekolah kita? Oh itu ternyata ini ya. Baik, visi sekolah kita itu adalah menjadi lembaga pendidikan unggulan untuk mengembangkan potensi insani dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, menjadi generasi yang religius, unggul, cerdas, dan berakhlak mulia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Betul ya? Begitu? Bisa dipastikan Bu? Oke. Nah, apakah visi sekolah kita itu dengan yang sudah kita ungkapkan semuanya, apakah sudah sesuai? Apakah sudah selaras dengan apa yang sudah kita impikan untuk anak-anak kita? Sudah sesuai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ternyata visi kita dengan impian-impian kita, visi sekolah kita, insya Allah sudah selaras dan sesuai ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian, baik Bapak Ibu, setelah tadi kita merumuskan visi, atau sebelumnya mungkin ada yang mau ditambahkan untuk visi sekolah kita barangkali gitu? Ada yang mau ditambahkan? Cukup aja ya. Kali nanti di belakang layar ke Pak Jae kurang ini misalnya gitu. Ya. Kali nanti kita akan adakan diskusi lagi ya untuk mempertajam gitu bahasanya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita merumuskan visi, tentunya harus ada prakarsa perubahan ya.
Apa itu prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya-upaya untuk kita bisa mencapai sebuah visi yang kita rumuskan. Ya. Nah, di sini prakarsa yang saya buat, saya ambil dari satu komponen dari visi yang saya buat. Nah, di sini saya sebelumnya akan menampilkan visi saya dulu ya. Ternyata ya setelah mengikuti program guru penggerak, harus bisa tidak bisa ya, harus bisa membuat visi sendiri Bapak Ibu. Ya, dan akhirnya saya membuat visi terwujudnya peserta didik yang cerdas, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berakhlak mulia dan berkarakter, profil pelajar Pancasila. Nah, itu visi saya sendiri. Nah, kemudian lalu apa prakarsa perubahan yang saya ambil? Nah, dari visi saya ambil dari satu komponen, yaitu unggul dalam ilmu teknologi. Jadi prakarsa perubahan yang saya ambil itu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, di sini mengapa saya mengambil prakarsa perubahan tersebut? Pertama, kemarin berdasarkan laporan dari Bapak Kepala Sekolah kita ya, bahwasanya kemarin kita itu rapor SDIT Alveria Agusnya itu ada yang sedikit menurun ya Bapak Ibu, dari kalau tidak salah itu kemarin dari AKM, literasi dan numerasi ya. Nah, dari situ berdasarkan itu saya mengambil prakarsa perubahan ini, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Jadi kemarin saat AKM ternyata banyak siswa kita yang masih gemper gitunya, Bapak gemper gitu karena komputer gitu ya, terus belum terbiasa. Nah, jadi sekarang saya membuat prakarsa perubahan ingin meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian di sekolah kita kan anak-anak itu rata-rata sudah memegang handphone masing-masing ya, tapi kebanyakan itu juga ada kan ya. Tapi kebanyakan mereka memanfaatkan handphonenya itu, gadgetnya itu hanya untuk main game saja gitu, kebanyakannya tidak dimanfaatkan secara ini pemanfaatannya gitu. Padahal banyak sekali saat ini segala bentuk informasi yang kita dapatkan melalui gadget itu sendiri gitu. Nah, dari situ saya mengambil prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Cuman hanya belajar dengan video pembelajaran yang seperti itu juga mungkin sudah termasuk IT ya Bapak Ibu, sudah termasuk dari ilmu teknologi yang bisa kita tingkatkan lagi kepada anak-anak didik kita kenalkan lagi gitu, biar pembelajaran kita juga tidak monoton begitu ya. Kemudian banyak sekali sekarang berbagai aplikasi, kemudian meningkatkan numerasi dan literasi anak itu sekarang banyak sekali aplikasinya ya. Dari situ saya kembali lagi tadi prakarsa perubahan yang saya inginkan, yang saya ingin itu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, begitu Bapak Ibu, mungkin kalau kita simpulkan dari sesi awal sampai akhir, saya berkesimpulan bahwa ketika kita membuat visi itu, ketika kita membuat rumusan visi itu, kita jangan sendirian gitu. Kita harus berkolaborasi dengan kalau bisa seluruh warga sekolah kita. Harus sejalan, harus satu tujuan, satu frekuensi ya Bapak, agar mencapai apa yang kita harapkan begitu. Kemudian menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan usaha perubahan yang kita lakukan ya, dengan bentuk pelayanan kita, dengan bentuk usaha kita memperbaiki pembelajaran kita di kelas gitu, yang asalnya biasa aja gitu ya, pembelajaran asal diajar baru teh kalau kata bahasa sekarang mah teacher center gitu ya. Jadi sekarang setelah saya mengikuti CGP ini, mudah-mudahan tidak selalu teacher center, jadi sekarang study center Bapak ya. Mudah-mudahan berpihak pada
murid. Jadi orang teh mau capek tadi dan gitu bapaknya, jadi meminimalisir gitu. Nah gitu. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ketika kita ada niat untuk berubah, maka hal itu wajib kita laksanakan dan mudah-mudahan insya Allah dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan kita ada niatan yang kuat begitu. Dan yang terakhir, selalu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah agar kita mencapai apa yang kita harapkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bapak, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga telah mengganggu waktu istirahatnya serta aktivitas mengajarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita ikuti pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita pribadi dan untuk anak didik kita nanti. Ini saya ke depan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maka wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatimah yang telah menyampaikan diskusi yang memimpin diskusi prakarsa perubahan sesuai otaknya. Sedikit penguatan Bapak, mohon izin Bapak Ibu. Tadi saya sudah mencatat beberapa poin yang sudah saya temukan, terutama Ibu juga telah menyampaikan visinya, baik visi sekolah maupun visi guru penggeraknya, menyampaikan filosofi Belajar Dewantara serta melengkapinya dengan undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Dalam kalimat umpan saya mencatat beberapa hal unik, diantaranya dari Ibu Ustazah Endang, rekan kami dan sebelumnya Ibu Pepek sebetulnya. Beliau warga sekolah itu yakin semua akan tercapai, tidak ada kolaborasi antara warga sekolah. Yakin kalau ada kolaborasi seberat apapun permasalahan ataupun kegiatan, ketika kolaborasi akan lebih mudah. Dari Bunda Ayaan Susanti yang saya catat garis bawahi adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan hati akan sampai ke hati. Ya. Maka dalam melakukan sesuatu hal kita harus hati-hati. Pak, disempurnakan lagi Pak. Maka menurut Pak Uci kemarin, orang yang hebat, guru yang hebat itu adalah bukan guru yang tidak pernah jatuh Pak, tapi sudah jatuh berkali-kali tapi mampu bangkit dari kejatuhannya. Amanat beliau itu kemarin tolong sampaikan, katanya pada guru penggerak memang suatu saat kita pasti jatuh, tapi orang yang kuat itu, orang yang hebat itu mampu bangkit dari jatuhnya. Dari Ustazah Hana itu meneruskan dari Ibu Bunda Ain, yaitu yakin membimbing anak itu untuk mencapai kebahagiaan. Sesuatu yang memang guru penggerak itu di awal saja selalu salam bahagia, karena guru penggerak itu membawa kebahagiaan. Bagaimana sih anak supaya bahagia belajar di kelas? Dari Bapak Kepala Sekolah kita, murid adalah unik, ditambahkan lagi guru adalah unik, karena memang murid dan guru itu unik sih. Berbeda karakter, berbeda pandangan, tapi akan disatukan dengan satu visi perubahan. Untuk visinya, visi SDT Awalnya Ausna itu menjadi lembaga pendidikan yang unggul untuk mengembangkan potensi insani dengan nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di sini saya garis bawahi religius, unggul, cerdas, berakhlak mulia. Dan ini sudah memang sudah sesuai dengan dari Kopi Pelajar Pancasila. Kadang-kadang kemarin di ini kan sesi guru penggerak itu menuntut sebuah visi itu, tapi ini memang tergantung kesatuan pendidikan. Karena memang supaya memang mudah diingat katanya gitu. Menjadi sebuah akronim misalnya gitu. Kalau kemarin ada yang kesepakatan tidak aja sehat, ceria, romantis misalnya gitu. Cerianya berarti cerdas, inovatif, lalu akhlak mulia, romantisnya kemarin singkatan dari itulah. Jadi agar begitu bangun tidur pun visi sekolah sehat, ceria, romantis. Jadi ingat gitu. Nah, ini hanya mungkin mereka berpikir seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan karena memang visi itu yang dibangun sesuai kesepakatan dari satuan pendidikan yang luar biasa. Saya yakin ketika memang
terjadi seperti ini, kolaborasi seperti ini. Saya ulangi, guru-gurunya milenial, kepala sekolahnya visioner, lalu dalam membangun visinya dan dengan berkolaborasi insya Allah akan mencapai tujuan gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam penguatan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan sesuatu yang tidak tercatat. Bila topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PP dan Bapak Kepala Sekolah serta Ustazah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf karena telah mengganggu waktu istirahatnya, waktu mengajarnya, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nanti rekomendasi. Oh ya, aja. Bapak Ibu, serta acan dia yang dipotong bersama temannya di hadap di catat di sini apa ya? Boleh, Mas. Ya, boleh di sini boleh. Di sini boleh. Oh iya, Ya, boleh nggak apa-apa. siap. Pokoknya dulu belajar. Bapak, Putri, kan Putri. di sini. Ayah apa? Bapak di validation Bapak, foto di Gimana Bu? di dia di Dimatiin aja Bu itu. Ayo, Ayo. yuk. Yuk. kelas pakai G. Kelas E. Oh, ya Allah ya Rabbi, lu benar ini. Kacang ini. Emang dia? Satu, dua, tiga. Lagi. Keras. Satu, dua, tiga. Nuhun Pak Kabupaten. Oh, gitu nya bisa kelas ya? Salah nih. Oh, tuh kan. Aja ada hubungan punya dunia sempit. Ada sempit. Acan bukan Acan. Mudah-mudahan lulus. Amin. Semoga lulus Bapak Bella. Jadi kok kalau gitu? Tos ya, tos. Ibu atur nuhunnya. Wan, Bu, lihat Bu. Ya, atur nuhun. Siapa teh Bu Lisa? Yes. Siapa lagi Bu?